Gara-gara ditegur saat pesta minuman keras, puluhan pemuda di Majalengka, Jawa Barat menganiaya perangkat desa. Akibat penganiayaan ini, 4 orang perangkat desa terluka di kepala dan perut. Dalam rekaman kamera pengawas, perangkat desa Gandasari Kecamatan Kaso Kandel, Majalengka dianiaya puluhan pemuda yang tengah pesta minuman keras. Penganiayaan terjadi setelah 4 orang perangkat desa meminta puluhan pemuda agar tidak pesta miras. Bukannya membubarkan diri, para pemuda yang pesta miras itu justru melukai 4 perangkat desa dengan senjata tajam. Akibat dianiaya, 4 orang korban terluka di kepala dan perut. Suherna, salah satu perangkat desa yang menjadi korban penganiayaan. Saya bersama rekan-rekan perangkat desa dan warga menegur orang yang sedang pesta miras, yang pada akhirnya yang ditegur itu malah justru menyerang kami, merasa tidak enak karena pesta. 2 orang yang menjadi pelaku utama penganiayaan perangkat desa telah ditangkap Satreskrim Polres Majalengka. Sejumlah barang bukti diantaranya senjata tajam dan botol minuman keras bekas disita polisi. Kemungkinan demikian, sehingga memang kita ketahui bersama kalau orang dalam kondisi dalam pengaruh minuman keras apapun bisa dilakukan, sehingga itu kita tahu bahayanya minuman keras seperti apa, yang tadinya berkeluarga, bersaudara, kalau sudah mabuk. Akibat perbuatannya, pelaku mendekam di sel Polres Majalengka dengan ancaman kurungan 10 tahun penjara. Hanya karena senggolan motor di jalan, seorang kakek parubaya di Padang, Sumatera Barat ditangkap karena mengeroyok seorang pengendara motor hingga terluka parah. Pelaku mengaku kalap karena dalam pengaruh minuman keras. Seorang kakek berumur 65 tahun diamankan kepolisian Polsek Klubek, Padang, Sumatera Barat karena telah mengeroyok seorang pemotor. Pelaku ditangkap tanpa perlawanan di rumahnya. Aksi dipicu hanya karena senggolan motor di jalan antara motor dirinya dan motor korban. Penangkapan dilakukan setelah adanya laporan dari korban yang terluka di bagian kepala dan wajah akibat pukulan benda tumpul oleh pelaku. Selain tersangka utama yakni Eduardos Azitema, polisi juga memburu tersangka lainnya yakni Niki di rumahnya. Namun Niki sudah melarikan diri. Petugas juga menyita sebuah palu yang disembunyikan di bawah lemari rumahnya yang digunakan tersangka untuk menganiaya korban. Tersangka mengaku saat itu dalam pengaruh minuman keras. Tersangka sedang mengendarai sepeda motor dan berpapasan dengan korban. Pada saat itu antara korban dengan pelaku bersenggolan, kemudian berlanjut dengan pertengkaran mulut sehingga terjadi penganiayaan yang mengakibatkan korban luka di bagian kepala dan hidung patah yang dipukul dengan menggunakan alat bantu berupa palu. Hingga kini polisi masih mengejar 1 orang rekan pelaku lainnya yang melarikan diri. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal tentang penganiayaan dan pengeroyokan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Anggota polisi menjadi korban penganiayaan menggunakan senjata tajam seorang pria mabuk. Pelaku marah setelah ditegur korban karena membuat onar saat mabuk. Yasep Iskandar, anggota Satuan Samapta Polres Bangkan Selatan mengalami luka serius di bagian kepala, wajah, leher, dan tangannya setelah dianiaya oleh Wiwin Haryanto, warga Sukadamai, Toboali, Bangka Selatan menggunakan senjata tajam. Sesaat setelah kejadian, tim Pantar Satreskrim Polres Bangka Selatan langsung bergerak cepat membekuk pelaku. Pelaku kemudian langsung dibawa ke Mapolres Bangka Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Berdasarkan hasil pemeriksaan polisi, pelaku menganiaya korban saat dalam pengaruh minuman keras dan membuat keributan di lingkungan tempat tinggalnya yang berdekatan dengan tempat tinggal korban. Tak terima dinasehati korban, pelaku menyerang korban dari belakang menggunakan senjata tajam. Sempat melakukan perlawanan, korban akhirnya terjatuh. Akibat serangan dari pelaku, korban mengalami luka senjata tajam serius di beberapa bagian tubuhnya. Korban yang terluka langsung dibawa warga sekitar ke rumah sakit unit gawat darurat Pusyandik Bakti Tima Toboali untuk perawatan intensif. Jadi kronologisnya adalah Wiwin dan anggota ini memang sudah kenal. Cuma Wiwin ini terkenal di lingkungannya suka mabuk dan juga begitu. Pada saat itu anggota yang melaksanakan PAM di Tepus pulang untuk ganti baju menegur saudara Wiwin bahwa dia mabuk, teriak-teriak menggunakan parah. Setelah ditegur, anggota ini ngobrol sama temannya, tiba-tiba dibacok dari belakang oleh Wiwin ini. Kemudian anggota kita bawa rumah sakit, kemudian Wiwin kita amankan di Satlantas. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 351 KUHP dengan ancaman penjara maksimal 5 tahun. Tersinggung ditegur saat berbuat onar, seorang pemuda yang mabuk di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan tega menikam tetangganya hingga tewas. Korban tewas akibat luka di perut dan tangan kanannya. Suasana duka menyelimuti rumah keluarga korban penikaman Puang Nompo 52 tahun yang berada di Desa Mati Rotasi, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Korban tewas akibat dianiaya tetangganya sendiri, yakni SL 21 tahun saat menegur pelaku yang mabuk dan berbuat onar. Tindak penganiayaan yang berujung maut ini bermula saat korban bersama 3 rekannya sedang duduk di depan teras rumahnya. Pelaku yang dalam kondisi mabuk melintas di depan rumah korban dan berbuat onar. Korban menegur pelaku, namun pelaku tidak terima dan menyerang korban secara membabi buta menggunakan senjata tajam, sementara 2 rekan korban kabur karena takut oleh serangan pelaku. Usai menganiaya korban, pelaku kabur meninggalkan korban yang tergeletak bersimbah darah. Korban sempat mencoba menyelamatkan diri ke rumah warga dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Salewangang, Maros. Namun akibat luka serius di bagian perutnya, korban meninggal dunia usai menjalani perawatan medis. Petugas terpaksa menghadiahi timah panas di kaki pelaku, lantaran pelaku sempat mencoba kabur saat akan menunjukkan barang buktinya. Ya, sempat kabur, hanya kita langsung bergerak cepat dan kita dibantu oleh anggota Kodim juga yang ada di TKP, kita berhasil amankan. Segera amankan, karena kalau tidak segera kita amankan, dikhawatirkan korban melarikan diri, pertama. Yang kedua menghilangkan barang bukti, yang ketiga bisa jadi jangan sampai aksi main hakim sendiri dari keluarga korban. Sementara keluarga korban berharap pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal. Saya ingin sesuai dengan hukum, serahkan kepada pihak yang berwajib untuk menangani. Jangan sampai ini dianggap biasa-biasa sepele, padahal ini sudah kerugian bagi keluarga kami, termasuk ciri istilah orang Makassar ya. Artinya dituntut pelaku sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain mengamankan pelaku, petugas juga menyita barang bukti berupa pisau dapur yang digunakan untuk menganiaya korban. Akibat perbuatannya, pelaku dikenakan pasal pembunuhan dan penganiayaan dengan ancaman hukuman di atas 10 tahun penjara. Sementara di Cimahi, Jawa Barat, pemirsa, sekelompok pemuda mabuk mengeroyok pria lansia 69 tahun hingga tewas. Para pelaku tidak terima ditegur korban saat mendengarkan musik dengan keras. Aksi penganiayaan ini terekam kamera pengawas.
Detik-detik pengeroyokan yang dilakukan para pemuda mabuk terhadap pria lansia berusia 69 tahun di parkiran salah satu supermarket di Padalarang, Bandung Barat terekam kamera pengawas. Dedi tewas setelah dikeroyok hingga kepalanya membentur aspal. Kurang dari sehari, polisi meringkus 3 orang pemuda pengeroyok korban hingga tewas. Dari hasil penyidikan, para pemuda ini mengeroyok korban karena tidak terima ditegur dan dalam kondisi mabuk. Para pelaku yang saat itu pesta minuman keras mendengarkan musik di mobil dengan keras hingga merusakkan warga di lingkungan korban. Diawali dari 1 orang pelaku bernama Haris Budiman melakukan pemukulan ke arah wajah korban dan menyeruduk korban di bagian tubuh korban sehingga korban terjatuh ke belakang sehingga korban mengalami luka di bagian belakang kepala korban yang diakibatkan oleh benturan ke aspal. Dari ketiga pelaku, 1 orang diantaranya masih di bawah umur. Selain dijerat dengan pasal pengeroyokan yang mengakibatkan kematian, para pelaku juga melanggar aturan pemerintah terkait PPKM. Komplotan perampok sadis spesialis rumah mewah ditangkap polisi. Realita akan segera kembali.